Halo lagi teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya nih, Atsal. Nah, jadi di episode kali ini kita akan melanjutkan serial review buku Geografi dan Ilmu Sejarah karya Rusdi Effendi. Nah, sebelumnya kembali lagi saya ingin mengucapkan selamat pagi, subuh, malam, petang, sore, siang, tengah malam, dini hari, dan kapanpun kalian menonton saya, kapanpun saya muncul di layar HP kalian. Nah, jadi teman-teman, setelah tadi kita di episode sebelumnya kita sudah membahas 4 bab, yang dimana bab pertama itu adalah geografi, membahas geografi dan ilmu sejarah. Bab 2 membahas tentang teori-teorinya, bab 3 membahas tentang geohistoris, dan bab 4 yang membahas tentang determinis, posibilisme, dan adaptasi. Nah, jadi teman-teman, pada episode kali ini, episode kelima yang sekaligus memasuki arc penutup kita teman-teman ya. Jadi kita akan membahas bab 5 dengan materi peran geohistori sebagai ilmu bantu sejarah. Nah, jadi teman-teman, geohistori ini adalah cabang ilmu yang menghubungkan antara sejarah dengan geografi. Ilmu ini membantu menjelaskan peristiwa sejarah dengan memanfaatkan data geografis seperti gunung, sungai, iklim, dan topografi wilayah. Nah, salah satu peran utama dari geohistory adalah mengungkapkan saksi bisu dari alam. Misalnya lokasi strategis kerajaan-kerajaan kuno sering berada di dekat sungai atau daerah yang subur, uh, atau daerah pesisir juga teman-teman. Nah, melalui geohistory ini kita dapat memahami bagaimana kondisi geografis memengaruhi kehidupan masyarakat di masa lalu. Nah, sejarawan dan geografi memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Sejarawan fokus pada peristiwa dan tokoh, sementara geograf melihat bagaimana ruang dan waktu memengaruhi peristiwa tersebut. Geohistory digunakan untuk menjelaskan bagaimana kondisi iklim dan lingkungan memengaruhi peradaban. Nah, melacak perubahan geografis yang relevan dengan peristiwa sejarah seperti pergeseran garis pantai atau letusan gunung berapi. Dan juga membantu menginterpretasi sumber-sumber sejarah seperti peta kuno atau catatan perjalanan. Di Indonesia sendiri, geohistory itu menjadi penting untuk menjelaskan keberadaan kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya, Majapahit, Samudra Pasai, dan lain-lainnya. Nah, ketiga kerajaan dan lainnya ini berkembang di wilayah yang didukung oleh kondisi geografis yang sangat strategis. Nah, contohnya seperti Samudra Pasai. Samudra Pasai itu kan berdiri di utara wilayah Sumatera, yang dimana Samudra Pasai ini memegang alih kendali dari Selat Malaka, yang pada masa itu Selat Malaka itu menjadi pusat jalur perdagangan antara Afrika, Asia, ataupun Asia Eropa. Nah, contoh lainnya adalah rekonstruksi sejarah Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, yang dimana letaknya ini berada di sepanjang aliran Sungai Mahakam. Nah, ini nih menunjukkan bagaimana sungai itu menjadi jalur perdagangan dan pusat kehidupan masyarakat Kalimantan pada masa Kerajaan Kutai. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya pada video ini, geohistory itu bukan hanya menjembatani geografi dan sejarah, tetapi juga membantu kita memahami bagaimana lingkungan memengaruhi perkembangan peradaban manusia. Dengan mempelajari geohistory, kita bisa menggali lebih banyak cerita dari masa lalu. Nah, mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan bertemu di episode terakhir dari seri kita, yaitu review satu buku geografi dan ilmu sejarah. Jadi terima kasih banyak yang sudah menonton dan yang menyimak. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan sampai jumpa di video terakhir atau video berikutnya. Kacau.